Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Saiful Bahri Lubis dengan nomor induk mahasiswa 25211000666, guru pendidikan agama Islam di SDN 15 Panen Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan batch 2 tahun 2025. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 3 dengan materi Ayo Mengenal Tuhan Kita, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Udah makan apa belum? Apa lauknya? Sebelum kita berangkat sekolah, memang kita harus sarapan biar kita semangat. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mana ketua kelasnya? Pimpin dulu doanya. Arya. Nanti kawan-kawan yang lain ikut ya. Bismillah. Udah, coba lihat dulu kanan kirinya. Ada nggak kawannya sekolah? Hadir semua. Semangat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah? Sebelum belajar supaya rasa cinta kita tanah air, kita melakukan lagu Garuda Pancasila. Nanti setelah Bapak apain, berdiri semua ya. Garuda Pancasila. Aku
Setuju? Yang kedua, datang tepat waktu. Berpakaian rapi. Setuju? Ada lagi? Ada lagi? Hah? Belajar dengan sungguh-sungguh ya. Pertama tadi datang tepat waktu, berpakaian rapi, belajar dengan sungguh-sungguh. Apa satu lagi? Menjaga kebersihan ya. Itu memang kita harus terapkan di sekolah ya. Bisa? Nah, itu kita sepakat ya. Ya, sebelum Bapak ke pembelajaran yang hari ini, Bapak mau tanya dulu. Siapa yang ingat dalam pembelajaran yang minggu kemarin? Ada. Apa artinya? Berarti pentingnya membaca, ya, bukan membaca sekedar. Adapun tujuan pembelajarannya itu, Bapak ingin kamu nanti meyakini sifat-sifat wajib bagi Allah ya. Yang kedua, nanti setelah kita berdiskusi kelompok, ya. Adapun tujuannya itu kamu dapat mengaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keimanan, ya. Adapun tujuan dari pembelajaran itu meyakini sifat-sifat wajib bagi Allah dan dua mengaplikasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keimanan, yaitu tentang sifat wajib bagi Allah. Ya, coba perhatikan ke depan. Ini bacaan apa? Bapak tanya kamu dulu. Yang menciptakan bulan, matahari, bintang siapa? Apakah itu menunjukkan sifat Allah? Iya, karena Allah Maha Kuasa. Ya, tolong perhatikan lagi ke sini. Di sini ada, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada dua sifat wajib bagi Allah. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Bapak tanya kamu dulu, Ar-Rahman apa artinya? Maha pengasih. Ar-Rahim? Maha penyayang, iya. Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Bapak tanya kamu, bagaimana Allah maha pengasih dan penyayang? Jadi bagaimana sikap kita terhadap teman kita? Iya, kita harus menyayangi teman kita tanpa harus memusuhi. Jadi apa hubungan bacaan Bismillah dengan keyakinan kita? Ya, karena bacaan Bismillah itu menunjukkan maha pengasih dan maha penyayang. Ya, Bapak di sini akan menunjukkan materi kita hari ini. Ya, coba nanti perhatikan ke depannya. Bapak di sini akan menunjukkan materi sama kamu. Materi kita hari ini itu sifat wajib bagi Allah. Ya. Apa sih sifat wajib bagi Allah itu? Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? 20. Ya. Apa aja itu? Ya. Di sini ada 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama itu wujud. Artinya apa? Ada. Allah itu ada. Kalau nggak mungkin ada dia, pasti bumi ini tidak akan tercipta, ya kan? Yang kedua apa? Tidak. Artinya apa? Dahulu. Ya. Allah itu sebelum kita diciptakan, Allah itu sudah ada, ya. Sudah ada terlebih dahulu. Barulah Allah menciptakan bumi dan seisi-seisinya, ya.
penting yang berkaitan dengan dua angkasa, iya kan? Dua angkasa itu kan ada bumi, iya kan? Dan seisi-isinya. Yang ketiga apa? Bako. Artinya apa? Allah itu kekal, tidak bisa binasa seperti manusia, hewan dan tumbuhan ya. Allah itu kekal. Yang keempat apa? Mukhalaqatul hawadisi ya. Apa artinya? Berbeda dengan Allah itu tidak sama dengan kita. Tidak sama dengan makhluk lain. Allah itu berbeda ya. Yang keenam, apa ini? Wahdaniyah ya. Artinya esa ya kan? Allah itu satu. Allah itu esa. Tidak ada dua aja ya. Kalau ada mengatakan orang ini Allah itu dua, itu enggak betul ya. Allah itu esa satu ya. Yang ketujuh, kudus artinya kuasa. Allah itu maha kuasa ya. Dia yang menguasai alam semesta ini ya. Bisa kita ngapa-ngapain, kita pun tidak bisa berkuasa ya. Hanya Allah yang berkuasa. Yang kedelapan, apa ini? Irodat artinya apa? Berkehendak ya. Kalau Allah itu sudah berkehendak ya, kalau Allah sudah berkehendak dia langsung dibuatnya. Tahu kamu yang tsunami? Nah kan, tsunami itu Allah sudah berkehendak, tapi dia akan melakukannya kan? Apalagi gempa, ya kan? Kalau Allah sudah berkehendak pasti dilakukannya. Makanya Allah itu maha berkehendak. Apapun yang dia mau pasti dia akan melakukannya ya. Yang kesembilan, ilmu. Apa artinya? Mengetahui. Berarti kamu harus mengetahui, harus banyak-banyak menuntut ilmu ya. Kalau ilmu ini harus kamu miliki, harus kamu cari ya. Bukan ilmu itu bukan datang aja. Kalau nggak ada pasti yang dicari. Misalnya kalau kita apa gunanya menuntut ilmu? Kalau kita guru ngaji, apa yang kita tuntut? Ilmu agama ya kan? Makanya ilmu itu sebenarnya bukan di sekolah aja, bisa ada nanti di luar ya. Baru yang ke-10, apa itu? Ayat. Allah itu hidup. Allah itu tidak akan mati sampai hari kiamat ya. Sampai hari kiamat dunia itu Allah tetap hidup ya. Baru yang ke-11. Apa itu? Sama artinya Allah itu maha mendengar. Apapun yang kamu ucapkan, apapun yang gak kamu ucapkan, misalnya kamu berkata dalam hati ya kan, misalnya aku ingin mengambil seluruh kawan itu misalnya kan, dalam hati. Tapi kalau kamu nggak tahu itu apa yang ada dalam hati kamu, tapi Allah maha mendengar. Apapun yang ada dalam hati kamu yang nggak kamu ucapkan itu pasti Allah maha mendengar ya.
Baru yang ke-12. Basor artinya melihat. Allah itu maha melihat, ya. Apapun yang kamu perbuat hari ini, apapun yang perbuatan kamu yang dahulu, pasti Allah melihatnya. Misalnya, ya, ada kawan kamu mencuri, ya, nggak nampak atau nggak melihat yang punya kebun, kan? Misalnya diambilnya rambutan, kan yang punya kebun kan nggak di kebun lah, kan? Pasti di rumah, kan? Dicurinya lah. Yang punya kebun mana apa? Yang menampak Allah, ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Yang ke-13, kalam, ya. Artinya berfirman, ya. Misalnya, tahu Al-Quran, kan? Al-Quran itu adalah firman Allah, ya. Semua di situ. Sebenarnya ilmu banyak di dalam Al-Quran itu. Ilmu apa? Ilmu kedokteran ada di dalam Al-Quran itu. Ilmu apa lagi? Ilmu fisika ada di dalam Al-Quran itu semua, ya. Baru yang ke-14, Qadiran artinya Zat yang berkuasa. Ini yang Qadiran ini hampir sama dengan Qudrat, ya. Zat yang berkuasa. Jadi Allah itu berkuasa. Apapun yang diapakan, Allah itu maha kuasa, ya. Baru ini menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Yang pertama, meyakinkan hati atau menetapkan di hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Tapi kita meyakinkan diri kita dahulu, ya. Meyakinkan diri kita dulu di dalam hati kita bahwa Allah itu ada. Yang kedua, mengamati dan memikirkan segala ciptaan Allah. Berarti kita melihat alam semesta ini, ya. Melihat, mengamati, memikirkan segala ciptaannya, ya. Dari yang seisi bumi inilah, ya. Yang ketiga, menunjukkan adanya Allah melalui dalil akli. Yang ketiga ini yaitu Al-Quran, ya. Ya, di sini Bapak akan membagi kamu empat kelompok. Satu kelompok lima orang, yang mana nanti kamu akan mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan sama kamu, ya. Caranya adalah ini ada yang Bapak siapkan sifat wajib bagi Allah. Ini sifatnya dan ini artinya, ya. Nanti kamu tempelkan di sini di kertas karton. Kamu gunting ini, ya. Bisa. Urutkan nanti sesuai sifat wajib bagi Allah, ya. Nih, bagi dulunya dulu.
silakan dituliskan saja ya sesuai dengan sudah siap anak-anak? Kelompok berapa duluan maju? Satu. Kelompok satu silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin membacakan hasil diskusi kami. Wujud artinya ada, idam artinya dahulu, bako artinya kekal, mulal fatul hawadisi artinya berbeda dengan makhluk, kiyamu nafsihi artinya. Bagaimana hasil bacaan kawan kamu, benar apa salah? Benar. Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Ya, selanjutnya kelompok 2. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 membacakan Hasil diskusi hasil kami. diskusi kami. Wujud artinya ada, idam artinya dahulu, baka artinya kekal, mukhalafatu lil awadisi artinya berbeda dengan makhluk, yamu binafsihi berdiri sendiri, ilmun. Dan selanjutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Wujud artinya ada, tidak artinya dahulu, bako artinya kekal, mukhalafatun lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk, kiyamu binafsihi artinya berdiri sendiri, wahdaniyah artinya maha esa, kudra artinya maha kuasa, irodah artinya maha berkehendak, anu artinya maha mengetahui, hayah artinya maha hidup, syama artinya maha berfirman. Bagaimana? Sudah benar semua? Benar. Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Silakan lanjut dari bangku balik. Sudah. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
artinya berdiri sendiri. Wadaniyah artinya Maha Esa. Ilah artinya Maha Kuasa. Iraja artinya berkehendak. Ilmu artinya Maha mengetahui. Haya artinya keadaannya Maha hidup. Sama artinya Maha mendengar. Bahasa artinya Maha melihat. Alam artinya keadaannya Maha berfirman. Kebenaran artinya keadaannya Maha kuasa. Mujizat artinya keadaan Maha berkarya. Al-Quran artinya keadaannya Maha mengetahui. Ayat artinya Maha hidup. Sami'an artinya keadaannya Maha mendengar. Basyiran artinya keadaannya Maha melihat. Mutakaliman artinya Maha hadir. Bagaimana? Udah semua? Salah. Lebih baik mana? Salah. Dibilang Haya Maha keadaannya Maha hidup. Maha hidup. Apa tadi? Haya. Haya. Dengan kalam Bapak. Haya dengan kalam. Hayan sama? Kalam. Kalam apa? Kalam haya mentain keadaannya Maha hidup. Di situ? Kalam keadaannya Maha berfirman. Lagi? Cuma satu? Dua. Apa aja? Kalam sama haya. Kalam sama haya. Ya? Udah? Kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan dulu Kak. Sini Bapak akan membagikan LKPD, yaitu soal sumatif, ya. Bahwa kamu sudah paham. Sini Bapak akan membagikan soal sama kamu, dikerjakan dalam 10 menit ya. Namanya ditulis, kelasnya ditulis. Kelas di 3. Sudah, tulis namanya, tulis kelasnya. Tulis kelas 3A. Kan kamu 3A kan? Siap semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah siap, kumpulkan ke depan di atas meja Bapak. Teman Bapak? Sudah. Oke, Bapak mau tanya, kesimpulan pelajaran hari ini apa? Sifat wajib bagi Allah yang harus diyakini. Iya. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah sifat yang 20 itu yang wajib bagi Allah itu harus kita yakini ya. Harus kita yakini dan harus kita
terapkan terhadap diri kita sendiri ya. Terutama membantu orang lain. Yang mana tadi kan ada kan yang di pertama tadi yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita harus mengasihi keluarga kita, ya kan, teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita, ya kan. Jadi itu yang 20 sifat itu, yang sifat wajib bagi orang itu harus benar-benar kita terapkan terhadap diri kita sendiri ya, agar bisa berguna untuk kamu ya. Sudah? Untuk minggu depan, materi kita yaitu sifat-sifat mustahil bagi Allah ya. Itu sifat-sifat mustahil bagi Allah itu ada 20. Ya, sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kita membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ilham. Bismillah. Telah membacakan doa Al-Fatihah untuk belajar hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.